Masih bersama kami di Good News Program. Topik kita hari ini adalah menolak cerai. Kembali kepada narasumber kita, Pak Hengki. Nah, kita ini sudah di segmen terakhir ya Pak. Mau bertanya, apabila sudah ada yang terlanjur bercerai, tapi kemudian di tengah jalan mereka bertobat gitu ya, pasangannya yang ditunggu-tunggu itu akhirnya bertobat dan hidupnya kembali baik di dalam Tuhan. Apakah mungkin pasangan ini bisa dirujukkan kembali, Pak? Sangat mungkin. Sangat. Jadi firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 11, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Kata berdamai dengan suaminya di sini itu bisa diartikan dengan rujuk dengan suaminya kembali. Boleh saja ketika sudah bercerai lalu kemudian rujuk kembali. Kecuali kalau salah satunya sudah menikah kembali, maka sudah menikah dengan orang lain, maka tentunya itu tidak bisa rujuk lagi. Nah, gereja kami pernah terjadi demikian. Jadi ada yang sudah bercerai, kalau nggak salah dia bercerai 4 tahun, lalu satu hari mereka datang lagi kepada saya dan minta untuk bisa dinikahkan kembali, dan senang hati saya melayani mereka. Itu rasanya gimana nih Pak sebagai hamba Tuhan kalau ada jemaatnya sudah bercerai kemudian rujuk kembali, mereka minta dinikahkan ulang dengan orang yang sama nih Pak. Coba share. Ya, kami senang sekali karena waktu mereka bercerai ternyata mereka masih tetap jadi anggota jemaat kami dan mendengar khotbah-khotbah tentang keluarga di gereja kami, dan akhirnya mereka untuk menikah kembali lagi, dan kami melayani mereka dan sampai hari ini mereka tetap rukun sampai. Ya. Itu prosesnya harus diulang ya Pak, untuk konseling pernikahannya, terus pemberkatan nikah, terus dicatatkan lagi di catatan sipil gitu Pak. Kalau bimbingan pranikahnya tentunya tidak dari awal lagi, tapi dilakukan secara khusus karena ada beberapa materi-materi yang penting kita berikan kepada mereka. Kalau pemberkatan nikahnya ya seperti biasa kita melakukan pemberkatan nikah, lalu kemudian mereka mengurus surat-suratnya seperti awal untuk mendapatkan kembali di catatan sipil. Sebelumnya tentunya dari surat dari gereja mereka dapatkan nikah gereja, lalu kemudian mereka ngurus di catatan sipil kembali. Ya mantap, itu namanya church school Pak. #church school gitu. Jadi supaya gereja-gereja bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pemulih daripada keluarga-keluarga yang sudah pecah dan berantakan. Nah Pak, kata-kata terakhir Pak, kata-kata hikmat dari seorang Hengki So tentang kondisi pada zaman ini dan juga tentang topik ini Pak, silakan 1 menit Pak. Menikah itu bukan hanya sekedar bertemunya seorang laki-laki dan seorang perempuan lalu didoakan, dimintakan berkat oleh seorang pendeta, tetapi lebih daripada itu, karena menikah itu sebenarnya kita sedang menggenapi rencana Tuhan, karena menikah itu adalah ide dan karya Tuhan sendiri. Jadi waktu kita menikah, kita sedang masuk di dalam karya Tuhan seutuhnya dalam hidup kita. Karena itu pandemi boleh terjadi, tapi jangan sampai pandemi ini merusak karya Tuhan yang mulia, yang indah di dalam pernikahan kita. Kita harus tetap mempertahankan pernikahan kita, apapun harga yang harus kita bayar. Karena karya Tuhan tidak boleh dirusak oleh manusia. Saya kira itu yang saya mau sampaikan. Terima kasih Pak Hengki, kami sangat diberkati. Dan bersama-sama dengan pemirsa sekalian kami sungguh-sungguh berterima kasih untuk waktunya. Semoga gereja Pak Hengki terus akan dipakai Tuhan. Ibu Silvani bersama dengan Yehuda dan juga anak bapak satunya bersama dengan seluruh menantunya juga akan dipakai Tuhan dengan bersinar luar biasa. Terima kasih. Jangan offline dulu Pak ya. Saya akan bacakan firman Tuhan dulu untuk para pemirsa. Terima kasih Pak. Ya puji Tuhan. Ya pemirsa yang budiman, bagaimana dengan Anda nih ya? Karena memang menikah itu, semestinya menikah itu gampang nggak? Menurut Anda bagaimana? Menikah itu gampang nggak? Menikah itu gampang. Karena apa? Kalaupun orang udah niat nikah dan kalau orang tua nggak setuju pun, ini bukan contoh ya, saya tidak memberikan dorongan kepada Anda, tetapi orang yang udah gelap mata mereka akan kawin lari gitu istilahnya.
Kalau di gereja nggak ada mau terima, mereka akan cari rumah ibadah lainnya. Karena salah satu peraturan daripada pemerintah Republik Indonesia tentang undang-undang perkawinan adalah harus diberkati di sebuah rumah ibadah, apapun itu agamanya. Jadi ini yang menjadi kekerasan hati manusia. Nah, saya melihat bahwa kalau orang memulainya dengan asal-asalan, dengan ngawur, maka pada waktu ada bencana, ada musibah, guess what happened? Maka akan lebih mudah untuk pasangan itu untuk give up atau menyerah. Nah, coba kita lihat apa kata firman Tuhan. Kita lihat bersama-sama daripada Matius 19 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Di sini firman Tuhan berkata, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Ini mencobai Tuhan Yesus. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang percaya katakan amin. Nah, dengan jelas sekali pemirsa sekalian, makanya episode hari ini kami berkata menolak cerai. Hashtag menolak cerai. Jadi ini yang kita harus kampanyekan. Saya tidak tahu permasalahan pemirsa sekalian. Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, Anda nggak tahu permasalahan kami. Memang betul, bagaimana mungkin kami bisa tahu masalah kamu kalau kamu nggak pernah berbuka diri? Bagaimana mungkin kami bisa tahu masalah kamu orang kalau kamu tidak pernah mendekatkan diri kepada gereja atau tidak pernah dengan sungguh-sungguh menjalankan apa yang firman Tuhan perintahkan, sehingga pada waktu kamu bermasalah, kamu dengan gampang menjudge kami dengan berkata bahwa kamu tidak tahu masalah kami. Memang betul, setiap kehidupan itu mempunyai dilema, problema, masalah-masalah yang terus ada. Makanya pesan daripada kami, jemaat sekalian atau pemirsa, jangan pernah mau untuk menikah dengan cara yang sembarangan. Kalau kamu berpikir kawin lari, percayalah, pernikahanmu itu rentan banget. Kamu pasti akan pada permasalahan pertama, kamu akan dengan mudah berkata cerai aja deh. Karena nikahnya gampang, cerainya juga gampang. Tetapi kalau kamu dari awal itu akan memasuki proses demi proses dengan cara yang benar. Dan kamu bertahan, tidak berhubungan seks dulu di luar nikah. Kamu mengikuti nasihat daripada orang tuamu secara benar. Kamu tunjukkan, ini ma, ini pa, calon suami saya, calon istri saya. Kemudian kamu tunjukkan kepada pendeta kamu, ini Pak Pendeta, Ibu Pendeta, calon suami saya, calon istri saya. Bagaimana menurut Bapak? Nah, dengarkan nasihat ini. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, in the counsel of many, you are going to grow strong. Pada waktu kamu mendengarkan nasihat orang-orang benar, kamu akan dikuatkan. Kamu tidak akan mudah jatuh. Kamu ikuti konseling pranikah, kamu ikuti kelas-kelas yang benar. Kemudian kamu rencanakan dengan matang. Kemudian kamu masuk dalam lembaga pernikahan dengan benar. Percayalah, ini pun pasti akan ada banyak masalah. Tetapi pada waktu ada banyak masalah, kamu tidak akan gampang menyerah. Percayalah pemirsa sekalian. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa dia tidak akan meninggalkan kamu. Sehingga kalau hari ini pernikahanmu ada masalah, apapun masalahnya, apapun trauma yang pernah terjadi, berserah kepada dia. Jalanmu mungkin sudah buntu, ke kiri udah gak ada jawaban, ke kanan gak ada jawaban, ke depan udah jurang, ke belakang udah terus didorong untuk engkau masuk jurang. Cuman tinggal satu jalan yang ada, ke atas. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita dan pertolongan daripada atas itu adalah jawaban yang terbaik. Ada diberkati? Kalau Anda diberkati, mari kita berdoa bersama-sama dan kita percaya untuk menatap masa depan kita dengan baik. Yuk kita berdoa. Berkati pemirsa sekalian, mereka yang sudah berpikir untuk cerai, ampuni mereka. Biarlah hati mereka tidak keras, kepala mereka tidak keras. Tetapi Tuhan, mereka boleh mendengarkan episode ini dengan baik. Mereka boleh membaca kebenaran firman-Mu dan Engkau yang akan merubahkan hati dan pernikahan mereka. Memberkati pernikahan Anda. Biarlah kesusahan-kesusahan yang ada itu bukan untuk meremukkan hidupmu, tetapi untuk memperkuat setiap sendi dan bahkan memperlebar kerajaan surga melalui kehidupanmu. Engkau terima pemirsa sekalian. Engkau terima
Dan aku memberkati pernikahanmu, keuanganmu, kesehatanmu, masa depanmu dijamin oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan. Bersama dengan kami katakan, amin, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lewati bersama. Kita percaya keluarga-keluarga kita pasti akan dikuatkan oleh Tuhan dan akan mengalami pemulihan, bukan mengalami perceraian. Kita akan jumpa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katrina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Apabila Anda diberkati, silakan berikan komentar dan jangan lupa yuk subscribe. Kalau belum subscribe, sekarang waktunya ya. Sekali lagi juga terima kasih kepada Pak Pendeta Hengki So. Thank you for your time. Kami sangat diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami, sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami, yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet, dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya, sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.